Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Judan TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya telah berada di kediamannya Saudara Muhammad Nopedi. Di sini banyak buku-buku bacaan Saudara Muhammad Nopedi juga kawan-kawannya. Mari kita minta nanti kepada Saudara Muhammad Nopedi memberikan sebuah motivasi ataupun sedikit semangat hidup kepada kita semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja kepada Saudara Muhammad Nopedi kami silahkan. Oke, terima kasih kepada Akhi Mustamir yang begitu semangat menebar kebaikan dengan berbagai macam kebaikan yang berada di konten YouTube-nya. Ya, itu kita harus support selalu dengan cara like, comment, and subscribe gitu. Betul sekali. Ya kan begitu. Ya, betul. Jadi begini, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Begitu juga dengan buku-buku yang ada di belakang kita ini, bukan buku-buku saya. Gitu. Jadi ada sebagian dan ada sebagian lagi dari buku kawan yang tinggal di sini. Kita sama-sama membaca, sama-sama diskusi di ruangan yang kecil ini, gitu. Adapun sedikit yang disampaikan itu masalah seekor ikan pemalas. Ini cerita seekor ikan pemalas dan hari esok, gitu. Jadi ada seekor ikan yang tinggal di sebuah sungai yang sangat jernih sekali. Sungai ini apabila hari siang, permukaan sungai itu akan terasa hangat. Ada seekor ikan yang sangat pemalas, kerjaannya berada di permukaan, berada di atas. Dia sering termenung, dia sering berdiam di sana. Dia sering menunggu nasib, menunggu rezekinya. Hanya itu saja yang dia bisa lakukan. Dia merasa di atas itu, di permukaan sungai itu adalah tempat terbaik. Pada suatu hari, dia berenang, dia menuju ke permukaan, menunggu atau mencari makan, sambil menikmati hangatnya air sungai. Kemudian datanglah segerombolan ikan menghampiri si ikan pemalas tadi. Seekor ikan di antara gerombolan berkata, "Hai ikan, mari ikut dengan kami menuju dasar sungai mencari makan." Kemudian ikan pemalas, "Untuk apa? Lebih enak di sini, sudah hangat, kena sinar matahari, makanan pasti ada. Daripada di dasar sungai, sudah dingin, arusnya deras, menakutkan lagi." Begitulah dikatakan oleh si ikan pemalas tadi. Begitu. Iya. Kemudian gerombolan ini pun, ya sudahlah, mari kita putuskan untuk pergi ke dasar sungai. Untuk apa juga mengajak orang yang memang hari-harinya malas melakukan kegiatan, mencari rezeki. Ya memang dasarnya si ikan pemalas ini ya setiap harinya malas sekali. Kerjanya cuma melamu, menunggu kutu, menunggu serangga-serangga yang terjatuh ke permukaan, gitu. Kemudian setelah kawan-kawannya pergi, sang ikan ini pun melanjutkan lamunannya. Tiba-tiba saat dia menoleh ke kiri ke kanan, dia melihat seekor cacing yang menggeliat, gitu. Seekor cacing yang menggeliat mulai jatuh dan hampir tenggelam ke dasar sungai, gitu. Sebelum cacing itu pun tenggelam ke dasar sungai, dia langsung melahap. Dalam hatinya, "Oi, saya makan enak ini. Bodoh kalian gerombolan ikan. Di sinilah lebih banyak lagi rezeki." Katanya begitu. Akhirnya pada saat dia ngomong begitu, kemudian dilahapnya, tiba-tiba dia merasakan sakit di langit-langit mulutnya. Ternyata
apa namanya, kail menancap, bukan menancap, apa anak istilahnya, menyangkut di mulutnya begitu. Kemudian dia meronta-ronta kesakitan, aduh sakit, nah, dia bilang gitu, gitu. Tolong, ditengok kiri kanan nggak ada orang, nggak ada. Akhirnya dengan sekuat tenaga dikerahkannya seluruh tenaganya. Ya walaupun mulutnya robek tapi dia tetap selamat. Dalam hati sombongnya dia berkata, hah, mana ada pancing manusia yang bisa mengalahkan aku. Sombong betul ya. Iya, sombong sekali begitu. Keesokan harinya dia pergi lagi ke permukaan ini. Pergi ke permukaan lagi, seperti biasa gerombolan ikan datang menghampirinya. Dan dia pun dia pun menggeleng gitu. Tidak mengeluarkan kata-kata. Dia tak mengeluarkan kata-kata karena malu. Mulutnya yang robek itu diketahui rupanya kena kail tadi gitu. Kemudian si gerombolan ikan pun pergi meninggalkan ikan ini. Bodoh kalian. Walaupun saya kena kail, saya tidak akan mau lagi terpancing karena kail mata pancing manusia. Kata ikan pemalas tadi. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, rupanya dia udah mendapati dirinya di dalam jaring manusia gitu. Ternyata pada saat itu dia udah berada di jaring manusia. Dia minta tolong, selamatkan saya. Nggak ada orang yang mendengar karena kawan-kawannya sudah pergi ke dasar sungai begitu. Sudah berada di dasar, sudah pergi, nggak ada lagi ikan, cuma dia sendiri lagi gitu. Kemudian dia pun meronta sekuat tenaga, tidak bisa. Dia mencoba menggigit-gigit tali jaring tadi. Ya namanya ikan ya seberapa lah kan gitu. Nggak bisa. Akhirnya saat ditarik jaring itu, dia mendengar perkataan sorak-sorai manusia, kegembiraan gitu kan. Hore, aku dapat satu ikan. Terkejut ikan ini. Hah? Cuma satu katanya. Cuma aku sendiri ya katanya. Bodoh sekali aku katanya. Akhirnya dia merutuki penyesalannya, kenapa ya saya nggak mau diajak sama kawan-kawan tadi untuk ke dasar sungai. Rupanya ya dia pun menyesali karena begitu malas menunggu nasib begitu, menunggu rezeki yang diberi Tuhan di atas itu tanpa berusaha begitu, tanpa ikhtiar gitu. Kemudian ya begitulah nasibnya pun berakhir di penggorengan gitu. Untuk santapan manusia gitu. Ya, jadi intinya apa? Sadarilah bahwasannya rasa malas itu adalah penyakit. Setiap penyakit itu akan berdampak buruk terhadap orang yang terjangkit penyakit. Makanya kita, terutama saya sendiri, agar menyadari bahwasanya kita ini berada dalam posisi mana gitu. Kita jangan sampai kita jangan sampai mudah merasa malas kemudian kita ikuti rasa malas kita itu. Ya namanya manusia ya tak bisalah terhindar dari rasa malas kan gitu. Itu di dalam buku Malik Al-Mughis tersebut. Begitupun juga Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, setan itu membuat tiga ikatan di tengkuk ataupun di leher gitu, di leher manusia. Dia membuat tiga ikatan dan di antara salah seorang manusia ketika tidur. Nah, setan itu membuat tiga ikatan ketika manusia sedang tidur gitu. Nah, di setiap ikatan itu setan akan mengatakan gitu, malam masih panjang, tidurlah gitu kan. Ya gitu sekali. Iya, tidurlah. Akhirnya tertidur. Kita sering merasakan tiba-tiba saja kita terbangun jam 4 misalnya. Tapi, mata berat sekali gitu. Berat. Itulah godaan setan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW katakan setan itu membuat tiga ikatan dan setiap ikatan itu setan berkata, hari masih panjang, tidurlah. Kan begitu. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan, jika manusia itu bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya misalnya membaca doa setelah bangun tidur. Apa doanya? Dan ketika manusia itu bangun,
alhamdulillahilladzi. Nah, dia berzikir alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi min nusyur. Nah, kemudian Rasulullah lanjutkan lagi. Dan apabila dia berwudu, maka lepaslah satu ikatan lagi gitu. Ketika dia bangun, kemudian dia berzikir, mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi min nusyur, satu ikatan lepas. Kemudian ketika dia lanjut untuk berwudu lagi, maka lepas satu ikatan lagi. Nah, dilanjutkan oleh Rasulullah, dan apabila dia melaksanakan sholat, maka terlepas sudahlah 3 ikatan yang dipasang setan di tengkuk manusia tadi. Dan apabila dia pagi hari datang, jadi perasaan kita itu lega, perasaan kita itu nyaman, kita gembira, kita semangat, apapun aktivitasnya setelah kita melaksanakan itu, kita semangat gitu. Mau ngapain? Mau minum kopi, minum susu, minum teh manis sambil membaca, sambil qiraatul Quran, semangat gitu. Biasa ya, mahasiswa biasa. Dan itu pengalaman sendiri ya, pernah mengalami nggak? Bangun, kemudian ya sholat subuh, mata ngantuk gitu, Tidur. akhirnya tidur sampai kebangun, astagfirullah, ternyata Sampai udah jam jam 10. Itu mahasiswa biasa begitu. Ya, Jadi ya intinya begitu. Rasulullah SAW ajarkan apabila bangun ya, kemudian berzikir, berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Nah, insya Allah itu kita semangat terhindar dari rasa malas tersebut. Hadis ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu saudara-saudaraku seiman dan seakidah, pemirsa Juhdan TV dimanapun Anda berada, siapapun yang ingin hari esoknya selamat, harus cepat-cepat meninggalkan rasa malasnya. Sebab apa? Rasa malas itu bisa membunuh kita. Tidak sekarang membunuhnya, mungkin hari esok akan membunuh kita. Begitu. Jadi ya, maka yakinlah, rasa malas itu tidak ada gunanya kita turuti. Kita perbaiki diri kita, kemudian kita sadari. Nah, sebaik-baik perbuatan ya kita menyadarinya, kemudian kita menanggulangi perbuatan tersebut. Preventif lah ya. Jadi preventif, mencegah, jangan sampai rasa malas ini malah menjadi dan menjadi karakter kita gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bahan bacaan karangan Malik Al-Mughis dalam Secangkir Kopi Penyemangat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada pemilik akun. Insyaallah, insyaallah akun ini berkembang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Nopedi, sangat luar biasa sekali. Jika ini rasa malas ini bisa kita singkirkan dalam kehidupan kita, maka insyaallah kehidupan kita akan menjadi menjadi lebih baik dan lebih semangat, lebih fit, lebih sekali. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya kita bisa laksanakan dengan sempurna. Insyaallah. Insyaallah kita selalu berada dalam lindungan Allah ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Nantikan video-video selanjutnya baik di Juhdan TV maupun jangan lupa, yang penting jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.